Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang asam dan basa serta garam. Nah, di sini. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar. Yang pertama ada lemon, yang kedua ada obat. Mana yang menurut kalian asam dan mana yang menurut kalian sebagai basa? Ya, benar. Lemon itu asam karena rasanya asam. Kemudian obat itu yang rasanya pahit itu adalah basa. Nah, tapi pada lemon itu juga yang di kulit itu rasanya juga pahit. Nah, di lemon itu kulitnya bisa membentuk senyawa basa. Ya, asam, basa, dan garam. Apa asam itu? Contohnya seperti asam cuka atau CH3COH, vitamin C, asam sitrat, asam sulfat, dan lain-lain. Kemudian basa, ada amonia, ada NaOH, ada kalsium hidroksida, kemudian garam. Nah, apa itu garam? Garam itu adalah penggabungan antara asam dan basa. Contoh NaCl, NaCl atau garam dapur, MgCl2 atau magnesium klorida, kalsium klorida, dan lain-lain. Next. Definisi asam dan basa. Asam itu yang pasti ciri-ciri yang pertama adalah sifatnya asam atau rasanya asam. Jika kalian rasain dia memiliki rasa asam, itu ya disebut dengan asam. Kemudian merubah lakmus biru menjadi merah. Jadi jika suatu larutan nih kita tidak tahu apa itu larutannya, misalkan apa itu asam atau basa. Nah, kita bisa cek dengan lakmus. Jika kita menggunakan lakmus biru dan dicelupkan ke dalam suatu larutan tersebut dan lakmus itu berubah menjadi merah, maka larutan tersebut adalah asam. Kemudian asam juga mempunyai pH di bawah 7. Nah, larutan asam senyawa asam akan bereaksi dengan logam aktif, misalnya besi, timah, seng. Nah, dia akan melarutkan logam tersebut dan menghasilkan hasil samping berupa gas hidrogen, H2. Fe jika direaksikan dengan H2SO4 akan membentuk FeSO4 plus H2 atau endapan FeSO4. Kemudian bereaksi dengan basa untuk membentuk senyawa ionik yang disebut dengan garam dan hasil samping air. HCl jika direaksikan dengan NaOH akan membentuk NaCl plus H2O. Bagaimana pembentukannya? Nah, di sini HCl akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Kemudian NaOH akan membentuk Na+ dan OH-, sehingga akan membentuk NaCl. Nah, NaCl berasal dari mana? Cl yang berikatan dengan Na. Kemudian H dan OH akan membentuk H2O. Kemudian basa. Basa itu sifatnya berasa pahit. Jika kalian rasakan dia rasanya pahit. Contohnya sabun nih. Sabun jika kalian tidak sengaja masuk ke dalam mulut kalian, maka akan ada rasa pahit. Gitu. Nah, itu makanya sabun itu bersifat basa. Kemudian merubah lakmus merah menjadi biru. Jadi jika suatu larutan kalian masukkan lakmus merah, dia akan berubah menjadi biru. Kemudian bersifat sabun di kulit atau licin. Nah, bereaksi dengan asam membentuk senyawa ionik yang disebut dengan garam dan hasil samping air. Contoh NaOH plus HCl membentuk NaCl dan H2O. Kemudian yang lanjut lagi kita ke teori asam basa. Teori asam basa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori Arrhenius, yang kedua teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah teori Lewis. Next, teori Arrhenius. Nah, Arrhenius mengemukakan bahwa asam adalah zat yang jika dilarutkan di dalam air menghasilkan ion H+. Kemudian basa adalah zat yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH-. Jadi H+ itu tidak berupa proton bebas atau H bebas. H+ tidak berupa proton bebas atau senyawa bebas, tetapi terikat secara kimia pada molekul air membentuk H3O+ atau ion hidronium. Air nih H2O
ditambahkan dengan proton atau H+, membentuk hidronium H3O+. Teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry, reaksi asam basa dapat dipandang sebagai transfer proton atau transfer H+. Asam itu adalah spesies donor proton atau spesies donor H+. Kemudian basa adalah spesies akseptor proton atau spesies akseptor H+. Nah, dalam teori Bronsted-Lowry ini lebih dikenal dengan pasangan asam basa konjugasi. Biasanya jika ada soal itu sering menyebutkan untuk menentukan pasangan asam basa konjugasinya seperti itu. Nah, kemudian untuk memudahkan penentuan pasangan asam basa konjugasi itu berikut ciri-cirinya. Misal, senyawanya sama dan H+ asam akan selalu lebih banyak daripada H+ si basa. Nah, untuk penjelasannya terdapat pada soal berikut ini. Contoh, bagaimana cara membedakan asam dan basa konjugasi? Di sini ada soal NH3 direaksikan dengan H2O ditambah NH4+ ditambah dengan OH-. Nah, tadi disebutkan jika senyawanya sama gitu ya. Senyawanya sama. Nah, maksudnya bagaimana itu senyawanya sama? Nah, senyawa sama itu di sini ada NH3. Apa sih yang sama dengan NH3? Maksudnya sama berarti unsur dalam suatu senyawa itu sama. Misal NH3 itu terdiri dari N dan H. Kemudian ada lagi NH4. Berarti NH4 itu terdiri dari N dan H. Jumlah bedanya di NH3 jumlah H-nya 3 dan di NH4 jumlah H-nya adalah 4. Maka bagaimana menentukan mana asam dan mana basa asam konjugasinya atau basa dan asam konjugasinya? Nah, maka di sini yang jumlah H-nya lebih sedikit itu adalah si basa. Maka NH3 dan NH3 adalah basa dan NH4 adalah asam konjugasinya. Kemudian H2O. H2O itu terdiri dari H dan O. Kemudian OH itu terdiri dari O dan H. Sama kan? Maka yang H-nya 2 itu sebagai asam, yang H-nya 1 itu sebagai basa atau yang H-nya lebih basa sebagai asam. Maka H2O bertindak sebagai asam, OH- bertindak sebagai basa konjugasi. Nah, untuk reaksi sebelah kiri tanda panah itu sebagai asam dan basa. Dan reaksi sebelah kanan tanda panah sebagai asam basa konjugasi. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori Lewis. Konsep asam dan basa secara umum mencakup reaksi antara oksida asam dan oksida basa. Dan reaksi lainnya yang termasuk sebagai transfer proton atau transfer H+. Asam merupakan suatu partikel yang dapat menerima pasangan elektron dari suatu partikel. Kemudian basa adalah suatu partikel yang dapat memberikan pasangan elektron kepada partikel lain. Contoh H+ plus OH- membentuk H2O. Nah, di sini contohnya ada H+ direaksikan dengan NH3 membentuk NH4+. Mana asam? Bagaimana cara kita menentukan mana itu asam, mana itu basa? Nah, sekarang kita lihat dari NH3 dulu. NH3 di sini mempunyai ada titik 2 di sini. Nah, titik 2 ini yang disebut dengan pasangan elektron bebas. Nah, jika dalam suatu senyawa itu terdapat pasangan elektron bebas, menurut teori Lewis itu adalah basa. Karena apa? Karena nanti si basa akan memberikan pasangan elektron bebasnya kepada H+, karena H+ itu adalah senyawa H yang sudah tidak memiliki elektron atau sudah melepaskan elektron. Maka nanti pasangan elektron bebas dari NH3 ini akan digunakan oleh H+, maka akan membentuk NH4+. Jadi di sini asam adalah akseptor pasangan elektron bebas, terus kemudian basa adalah donor pasangan elektron bebas. Maka maka yang bertindak sebagai asam mana? Yang bertindak sebagai asam adalah si H+. Nah, kemudian yang bertindak sebagai basa adalah si NH3 karena dia mempunyai pasangan elektron bebas. Nah,
Demikian materi dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.